Bayangkan sebuah peradaban yang membangun struktur batu raksasa dengan presisi matematis, tanpa roda, tanpa kereta, tanpa mesin modern. Bayangkan mereka menata jutaan batu vulkanik menjadi arsitektur yang tahan gempa selama 1000 tahun di tengah zona tektonik paling aktif di planet ini. Bayangkan mereka menciptakan sistem drainase yang begitu sempurna sehingga hingga hari ini air hujan mengalir tanpa genangan, tanpa blueprint digital, tanpa komputer. Sekarang, bayangkan bahwa semua ini terjadi ribuan tahun lalu. Di Nusantara, di wilayah yang jarang muncul dalam buku sejarah peradaban dunia, di tanah yang kita kenal sebagai Indonesia. Selama ini, kita diajarkan bahwa peradaban besar lahir di Mesopotamia, di lembah Nil, di Indus. Piramida Giza menjadi simbol kejeniusan manusia purba. Stonehenge dikagumi sebagai misteri arsitektur prasejarah. Namun, ada yang hilang dari narasi besar itu. Ada sebuah benua yang diam-diam menyimpan struktur lebih tua, lebih kompleks, dan sama misterius. Namun, hampir tidak pernah disebut dalam percakapan global tentang asal-usul peradaban. Ini bukan soal nasionalisme. Ini soal fakta yang terabaikan. Ini soal arkeologi yang masih mencari jawaban. Ini soal pertanyaan yang mengganggu. Bagaimana jika sejarah yang kita kenal tidak sepenuhnya benar? Mari kita mulai dengan Mesir. Piramida Agung Giza dibangun sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Konstruksinya memukau, jutaan blok batu kapur, masing-masing seberat 2,5 ton, disusun dengan presisi milimeter. Selama ribuan tahun, struktur itu berdiri sebagai bangunan tertinggi buatan manusia. Dan memang, itu adalah pencapaian monumental. Namun, di Pulau Jawa, sekitar 800 Masehi, sebuah peradaban membangun Borobudur, sebuah candi Buddha dengan lebih dari 2 juta balok batu andesit disusun tanpa perekat, tanpa semen, mengikuti geometri mandala 3 dimensi yang begitu rumit sehingga para arkeolog modern masih memperdebatkan metode konstruksinya. Borobudur berdiri di atas bukit di zona yang secara geologis sangat tidak stabil. Setiap tahun, gempa bumi mengguncang Jawa Tengah. Namun candi ini masih berdiri, kokoh, setelah lebih dari 1.200 tahun. Lalu ada Prambanan. Dibangun sekitar tahun 850 Masehi, kompleks candi Hindu ini terdiri dari ratusan struktur, dengan candi utama setinggi 47 meter. Prambanan mengalami gempa dahsyat pada abad ke-16 yang meratakan sebagian besar bangunan. Namun ketika para arkeolog abad ke-20 mulai merekonstruksinya, mereka menemukan sesuatu yang mencengangkan. Sistem interlocking stones, batuan yang saling mengunci tanpa perekat, dirancang untuk bergerak sedikit saat gempa, lalu kembali ke posisi semula. Ini adalah teknologi anti gempa yang baru dipahami oleh teknik sipil modern pada abad ke-20. Di Nias, Sumatera Utara, berdiri megalit-megalit batu yang beratnya mencapai puluhan ton. Batu-batu ini dipindahkan dari pegunungan, melewati hutan lebat, lalu didirikan tegak dengan presisi astronomi. Tidak ada tulisan yang menjelaskan bagaimana mereka melakukannya. Tidak ada relief yang menggambarkan prosesnya. Yang tersisa hanyalah bukti fisik. Batu raksasa yang seharusnya tidak mungkin dipindahkan oleh masyarakat tanpa teknologi modern. Ini bukan cerita tentang alien kuno atau teori konspirasi murahan. Ini adalah realitas arkeologi. Ini adalah data keras yang menuntut penjelasan. Namun, ada satu situs yang mengubah segalanya. Situs yang jika klaim ilmiah di baliknya terbukti benar, akan memaksa kita menulis ulang seluruh kronologi peradaban manusia. Namanya Gunung Padang. Terletak di Jawa Barat, sekitar 100 km dari Jakarta. Gunung Padang adalah situs megalitik yang dari permukaan tampak seperti tumpukan batu vulkanik biasa. Namun ketika tim arkeolog Indonesia mulai menggali dan melakukan survei geofisika pada tahun 2010-an, mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Lapisan-lapisan struktur buatan manusia yang terkubur jauh di bawah permukaan.
Lapisan pertama, yang terlihat di permukaan, diperkirakan berusia sekitar 3.500 tahun. Itu saja sudah cukup tua. Namun lapisan kedua, yang berada beberapa meter di bawahnya, menunjukkan usia sekitar 7.500 tahun. Lalu ada lapisan ketiga, 9.500 tahun. Dan lapisan terdalam, menurut analisis penanggalan karbon radioaktif, menunjukkan usia hingga 20.000 tahun sebelum Masehi. Jika angka ini benar, itu berarti Gunung Padang dibangun jauh sebelum piramida Mesir, sebelum Stonehenge, bahkan sebelum pertanian ditemukan dalam narasi sejarah mainstream. Itu berarti ada peradaban maju yang mampu membangun struktur monumental pada akhir zaman es terakhir, ketika sebagian besar dunia masih dihuni oleh pemburu pengumpul nomaden. Tentu saja, klaim ini kontroversial. Sebagian arkeolog skeptis. Mereka mengatakan bahwa penanggalan karbon mungkin keliru, bahwa lapisan-lapisan bawah mungkin formasi geologis alami yang kebetulan terlihat teratur. Namun, tim riset Indonesia yang dipimpin oleh geolog Dr. Denny Hilman Natawijaya bersikeras bahwa bukti geofisika menunjukkan adanya rongga-rongga buatan, struktur berbentuk piramida terbalik, dan susunan batu yang tidak mungkin terjadi secara alami. Perdebatan ini masih berlangsung, publikasi ilmiah saling bertentangan, konferensi internasional belum mencapai konsensus. Namun, inilah yang pasti, Gunung Padang memaksa kita bertanya, apakah mungkin ada peradaban maju yang hilang dari catatan sejarah kita? Kembali ke Borobudur, candi ini bukan sekedar struktur religius, ini adalah ensiklopedia batu. Lebih dari 2.600 panel relief menggambarkan ajaran Buddha, kehidupan sehari-hari abad ke-9, kapal-kapal dagang, astronomi, dan filosofi kosmologi. Candi ini adalah mandala 3 dimensi, sebuah representasi alam semesta dalam bentuk fisik. Namun yang paling mencengangkan adalah teknologinya. Borobudur dibangun tanpa fondasi dalam. Ia berdiri di atas bukit alami tanpa tiang penyangga. Bagaimana mungkin 2 juta balok batu tidak runtuh selama 1000 tahun? Jawabannya ada pada sistem drainase yang dirancang dengan presisi hidrolik modern. Setiap tingkat candi Borobudur memiliki saluran air tersembunyi yang mengalirkan hujan tropis Jawa keluar dari struktur, mencegah erosi dan tekanan air yang bisa meruntuhkan bangunan. Para insinyur yang merestorasi Borobudur pada abad ke-20 mengaku takjub dengan desain ini. Mereka menggunakan teknologi modern untuk memahami sistem yang dibangun tanpa kalkulator, tanpa blueprint cetak, tanpa survei laser. Dan sistemnya bekerja sempurna. Lalu ada Prambanan. Candi ini hancur akibat gempa besar pada abad ke-16. Namun ketika arkeolog Belanda mulai merekonstruksinya pada awal abad ke-20, mereka menemukan bahwa batu-batu candi dirancang untuk saling mengunci dalam pola modular. Ketika gempa terjadi, batu-batu itu bergerak sedikit, menyerap energi seismik, lalu kembali ke posisinya. Ini adalah teknologi fleksibilitas struktural yang baru dipahami sepenuhnya oleh teknik sipil Jepang setelah gempa besar pada abad ke-20. Pertanyaannya sederhana namun mengganggu. Bagaimana para pembangun abad ke-9 memahami prinsip tektonik dan respon struktural yang baru ditemukan kembali 1000 tahun kemudian? Di Nias, pertanyaan itu semakin dalam. Suku Nias memiliki tradisi mendirikan megalit sebagai simbol status dan kekuatan spiritual. Beberapa batu ini beratnya lebih dari 50 ton. Mereka dipotong dari pegunungan, lalu dipindahkan sejauh puluhan kilometer menggunakan tali, kayu gelondongan, dan tenaga manusia. Eksperimen arkeologi modern mencoba mereplikasi prosesnya. Hasilnya mengejutkan. Dibutuhkan ratusan orang, waktu berbulan-bulan, dan koordinasi logistik yang luar biasa hanya untuk memindahkan satu batu. Dan itu dengan pengetahuan modern tentang fisika dan mekanika. Bayangkan melakukan itu tanpa tulisan, tanpa matematika formal, hanya dengan pengetahuan yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Namun, masyarakat Nias melakukannya berulang kali selama berabad-abad. Ini bukan sekedar soal kekuatan fisik. Ini soal organisasi sosial, soal perencanaan jangka panjang, soal pengetahuan kolektif yang terstruktur dan canggih.
Dan semua itu terjadi di masyarakat yang tidak meninggalkan arsip tertulis, yang tidak memiliki sistem numerik seperti yang kita kenal, namun tetap mampu menghasilkan karya monumental yang bertahan hingga hari ini. Jadi, mengapa semua ini jarang dibahas dalam narasi sejarah global? Ada beberapa alasan. Pertama, sejarah sering ditulis oleh pihak yang berkuasa. Ketika Eropa mendominasi wacana akademik pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, fokus arkeologi dunia tertuju pada peradaban Mediterania, Timur Tengah, dan Eropa Utara. Asia Tenggara dianggap sebagai pinggiran, sebagai wilayah yang hanya menerima pengaruh dari India atau Cina, bukan sebagai pusat peradaban itu sendiri. Kedua, banyak situs di Indonesia baru mulai diekskavasi secara serius pada abad ke-20 setelah kemerdekaan. Sebelum itu, penelitian arkeologi seringkali bersifat sporadis, tidak sistematis, atau bahkan diabaikan karena prioritas politik dan ekonomi. Ketiga, ada bias epistemologis dalam cara kita memahami peradaban. Kita cenderung mengukur kemajuan berdasarkan tulisan, logam, dan kota besar. Namun masyarakat Nusantara kuno memiliki cara lain dalam mengorganisir pengetahuan dan kekuasaan. Mereka membangun dalam batu, tetapi berpikir dalam mitos, ritual, dan kosmologi yang tidak selalu meninggalkan jejak yang mudah dibaca oleh arkeolog modern. Namun ketika kita melihat bukti fisiknya, struktur yang masih berdiri, teknologi yang masih bekerja, presisi yang masih membingungkan, kita tidak bisa lagi mengabaikan satu fakta, bahwa peradaban besar memang pernah lahir di Nusantara, dan mungkin jauh lebih awal dari yang kita duga. Gunung Padang masih menjadi tanda tanya besar. Jika penelitian lanjutan membuktikan bahwa lapisan terdalam memang buatan manusia, maka kita harus menerima bahwa ada peradaban yang mampu membangun struktur megalitik 20.000 tahun yang lalu, di tengah zaman es, di wilayah tropis yang menurut teori konvensional seharusnya belum memiliki masyarakat terorganisir. Namun, bahkan tanpa Gunung Padang, Borobudur saja sudah cukup untuk membuktikan satu hal, bahwa peradaban Nusantara kuno tidak kalah canggih dari Mesir, Yunani, atau Roma. Mereka hanya menggunakan bahasa yang berbeda, bahasa batu, air, dan alam. Kita sering berbicara tentang keajaiban dunia seolah-olah hanya ada 7, seolah-olah hanya piramida Giza, Koloseum, atau tembok besar Cina saja yang layak mendapat pengakuan global. Namun mungkin selama ini kita hanya tidak melihat cukup jauh ke timur. Mungkin keajaiban itu tidak pernah hilang. Mungkin ia hanya terlupakan. Dan mungkin sekarang adalah waktunya untuk mengingat kembali.